اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sebelum kita mulai kajian kita, terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang belajar selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat bermanfaat dunia dengan akhirat, serta tidak lupa juga kita hadiahkan Fatihah ini buat muallif kitab Bulughul Maram Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga sarahnya kitab Misbahul Zolam di Syekh Muhammad Muhajirin, dan segenap kepada guru-guru kita, orang tua kita, nenek, kakek yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan mereka semua pada malam yang penuh berkah ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa-dosanya, amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya dijadikan suatu radhah min riyadil jannah. Dan segenap buat jamaah kita yang sedang kurang sehat, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah berikan kekuatan dalam ibadah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seringkali Rasul yuqri'unal Qur'an, membacakan kepada kita Al-Qur'an, malam yakun junuba, selama tidak junub. Rawahul khamsatu, hadis riwayat imam yang 5. Wa hadza lafzu Tirmizi, ini teksnya teks Imam Tirmizi. Wa hasanahu, dan beliau menghasankan ini hadis. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan hadis ini oleh Imam Ibnu Hibban. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, tema kita pada malam hari ini terkait apa sih hukumnya orang sedang junub baca Quran. Boleh apa kagak, Bu? Bu? Lah, jadi diem aja. Nabi SAW seringkali membacakan Al-Quran. Kata Sayyidina Ali, itu pun Nabi bacain Quran selama Nabi kondisinya tidak junub. Maka berdasarkan dalil ini, tidak diperbolehkan atau haram hukumnya orang yang junub baca Al-Quran. Orang yang junub kagak boleh baca Quran, Bu. Sama termasuk orang yang haid. Ada nggak laki-laki yang haid? Perempuan ini apa bagiannya? Bu? Ya. Perempuan yang haid nggak boleh baca Quran. Kalau nyentuh Quran boleh apa kagak? Sama, nyentuhnya kagak boleh, bacanya kagak boleh. Buat laki-laki kondisinya lagi junub, sama, nggak boleh membaca Al-Quran. Haram hukumnya, Bu. Selama ini kan kebanyakan wanita taunya kagak boleh megang Quran, nggak boleh nyentuh Quran kalau kondisinya lagi haid. Nah, ini tambahin satu nih, bukan hanya sekedar menyentuh, bacanya pun kagak boleh. Bacanya tidak boleh. Maka kalau ada orang yang baca juga, berarti dia dosa karena hukumnya haram. Nggak ada perbedaan, mau sedikit kayak bacaannya, mau banyak kayak bacanya, tetap karena yang dibaca Al-Quran maka hukumnya satu. Yang kedua, ini ada perincian dari ulama, boleh kita baca Quran tapi ada tujuannya, Bu, Pak.
Kalau kondisinya lagi haid, kondisinya lagi junub boleh, cuman ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya zikir. Niatin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun kondisinya junub, kondisinya haid, diniatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak diharamkan. Tapi semata-mata cuma dia baca, nah itu diharamkan. Makanya perlu ada niat. Di sini ada poin penting, Bu. Pertama, Nabi seringkali membacakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib Al-Quran. Al-Quran jangan hanya sekedar dipajang di rumah, Bu. Al-Quran jangan hanya dipajang doang. Baca itu Al-Quran. Apalagi rumah-rumah kita yang kita tinggalkan sekarang jangan sampai kayak kuburan, sepi, angker, iseng. Bener gak Pak? Tapi kuburan sekarang saya lihatnya ramai sih Pak. Ya Bang ya? Agak ada sepinya. Kayaknya dia biasa nama setan memedi kayaknya. Bu, dalam rumah tangga kalau suami istri berantem mulu, cekcok mulu, itu ada engkong dasi, Bu. Ada nggak di sini namanya dasim? Dasim itu nama setan. Dasim nama, dia punya tugas itu. Tugasnya adalah mengganggu rumah tangga orang supaya berantakan, supaya acak-acakan. Makanya kalau rumah tangga dikit-dikit berantem suami istri, berarti ada engkong dasim itu yang gangguin aja. Maka kata Nabi SAW, aksiru min tilawatil Qur'ani fa innal baita allazi la yuqra'u fihil Qur'an yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yabiqu ala ahlihi. Perbanyak baca Quran di rumah. Karena rumah kalau kagak dibacain Al-Quran, itu sedikit kebaikannya, banyak keburukannya. Dan sempit keluarganya, rezekinya rada kagak bagus, hidupnya rada kurang berkah, atau bisa jadi cekcok mulu suami istri gara-gara itu rumah kagak sering dibacain Quran. Nah kalau kita lihat nih Sayyidina Ali bin Abi Thalib seringkali dibacain Quran oleh Nabi. Al-Quran imam, kita makmum, yang namanya makmum ngikutin imam. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk, sebagai obat, sebagai perbeda antara hak dan batil. Baca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang dipajang doang itu di rumah. Saya ke bed doang Ustaz, dibaca kagak, ke bed doang. Dibaca Bu, satu huruf berapa pahalanya Bu? Satu huruf 10. Alif lam mim berapa huruf? Tanya berapa huruf? 3 kali 10 30. Satu huruf 10 pahala, ditambah lagi satu kebaikan, itu 10 kali 10 berapa? 100. Berarti itu 30 kali 10 berapa? 300 pahala. Cuman itu doang Bu, alif lam mim. Shadaqallahul azim. Udah ngantongin 300 itu. Ya Bu ya. Nah iya, baca Quran Masya Allah Bu. Coba ada Quran dibaca, di mana juga kondisinya, situasinya enak deh Bu. Orang sakit dibacain Quran kagak ngambek. Bener kagak? Lah iya, coba ada ibu punya lagu kesukaan enggak? Kalau ibu lagi sakit gigi setel dah, nyut-nyutan Bu, pusing kepala. Tapi kalau Quran ibu setel, adem aja bawahnya. Lihat orang mati dibacain Quran, kagak itu. Artinya anteng Bu. Ya. Coba orang mati disetelin dangdut, diomelin. Artinya
hadisnya, Quran mau hidup ke, mau mati ke orangnya fleksibel, dia bisa masuk kemana aja. Tuh salah satu keistimewaan Al-Quran. Lagi pula Al-Quran kalau kita baca kagak ada bosennya bu. Coba dah kalau WA kita baca, apalagi WA-nya dari penagih utang, udah 4 banget bacanya. Coba kalau ibu rasakan dah, Al-Quran kalau dibaca bukannya bosen, malah nagih terus. Dan bahasanya Masya Allah enak. Apalagi ibu-ibu kalau lagi ngandung bacain Quran, biar anaknya ahli Quran, hafiz. Jangan baca koran dulu. Koran jangan dibaca, apalagi tuh WA mau dibaca, Quran kali-kali dibaca. Tujuannya apa? Kalau Quran dibaca, diniatin apa yang kita inginkan. Terlebih Quran manfaatnya luar biasa. Nih salah satu fadilah keutamaan Al-Quran. Apalagi kalau kita jadi zikir tiap hari bu. Dalam Al-Quran ada berapa juz bu? 30. Itu di luar juz apel ya. Juz apel, juz duren. Itu di luar juz itu. Juz apel atau juz duren. Ada 114 surah. Ada 6.666 ayat. Setiap surah itu memiliki keistimewaan masing-masing bu. Kalau kita baca punya hajat apa nih pengennya, maka ada pilihan surah yang kita istiqomahkan, mudah cepat dikabul oleh Allah. Pertama, kalau ibu mau matinya gampang, tabarak bu, istiqomahin dari sekarang biar matinya cepat. Biar matinya gampang. Ibu pernah lihat kagak orang mati kagak hidup kagak? Pernah kagak? Itu bacain tabarok biar cepet. Kedua, Yasin. Kalau Yasin itu disebut qalbul Quran, hatinya Quran. Kita nih manusia kalau ada hati, kondisi sakit tapi hati ngomong iya, jalan bu. Contohnya di malam. Misalnya di malam kondisinya lagi kurang sehat, cuman hati bilang ngaji, berangkat apa kagak bu? Berangkat hati. Kondisinya sehat tapi hati lagi ngambek. Kira-kira berangkat apa kagak? Enggak kagak. Makanya saya lihat di sini hatinya pengen ngaji semua nih. Walaupun mukanya pada kusut semua. Karena hatinya lagi baik, hatinya lagi enak lah. Al-Quran dari 30 juz hatinya apa tuh? Surah Yasin. Makanya orang-orang dulu istiqomah tuh baca surah Yasin, memang ada hadisnya. Yasin 5 quri'ah. Yasin itu tergantung niat bu. Ibu mau niat apa baca Yasin, niat apa baca Yasin. Coba dah, kalau lagi ada acara-acara Yasin kagak ketinggalan itu. Kalau lagi tahlilan orang mati bacanya. Kalau tasyakuran nikahan bacanya. Kalau tasyakuran rumah baru bacanya. Kenapa kagak surah yang lain? Itu masing-masing surah memiliki keistimewaannya. Kalau rezeki mampet mulu, baca surah Al-Waqiah bu. Kalau masih mampet juga, baca surat Tanah. Bagaimana caranya ini bisa cair? Tanda-tandanya sesuai. Artinya yang menjadi titik poin adalah Al-Quran. Kalau kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita, insya Allah tidak akan kita sesat, tidak akan kita susah di dunia. Makanya istiqomahin Al-Quran ya. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya, silakan Bapak Ibu. Ada Bu? Nggak ada. Baik, silakan Pak. Justru Ren, Ustaz. Ayo silakan. Kita kalau ibadah perempuan apa kita lagi junub apa perempuan lagi haid, tapi baca surat tapi nggak melihat Quran itu gimana? Nggak memegang Al-Quran, cuma hanya baca hafalan aja. Nah, bagaimana hukumnya baca Quran tanpa melihat, yang dimana situasinya kondisinya lagi junub? Boleh apa kagak? Nah ini Bu memang ada perincian. Baca di sini ada kalanya baca ngeliat, ada kalanya baca kagak ngeliat. Yang diharamkan baca di sini adalah baca yang melihat, walaupun tidak nyentuh, walaupun tidak
Tidak nyentuh. Kalau bacanya dia ngeliat artinya dia hafal, itu masih diperbolehkan. Tapi untuk lebih amannya Pak, walaupun kita baca nggak niat merem atau kita hafal, diniatin zikir aja supaya lebih aman lagi. Jadi diperbolehkan tuh. Cuman masalahnya ada yang dihafal apa kagak? Ya Pak, Bu, Pak, saya pesan nih. Kalau hidup di dunia minimal ada amalan istiqomah yang kita amalin, Bu. Apa aja, baik dari Quran maupun dari hadis. Mudah-mudahan amalan itu menjadi syafaat buat kita. Apa yang Ibu suka dalam Al-Quran? Surahnya surah apa? Surah Jin, Ustaz. Ya amalin. Istiqomahin. Siapa tahu dibaca surah itu jin pada tunduk semua sama Ibu. Atau kita suka namanya baca ayat, enggak surah nih, ayatnya aja, ayat kursi misalnya, istiqomahin. Jangan sampai di dalam kehidupan kita enggak ada satupun dari Al-Quran yang kita enggak istiqomahkan. Jangan, Bu. Kenapa? Zikir kepada Allah bukan hanya menenteramkan hati kita, tapi lebih daripada itu banyak pertolongan Allah yang tidak kita sangka melalui keistiqomahan kita. Makanya ada redaksi dalam sebuah ibarat, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Enggak mungkin seorang mendapatkan karomah kalau dia kagak istiqomah. Dengan sebab istiqomah Allah kasih karomah. Maka istiqomahin, enggak usah harus yang banyak. Misalnya Ibu suka banget Bismillahirrahmanirrahim, udah Bu amalin aja itu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Panjangan Ustaz, Ar-Rahman aja, amalin. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Siapa itu? Oh no, suami saya namanya Rahman. Amalin. Yang penting ada amalan yang kita istiqomah. Lihat Bu, janji Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Satu sisi lagi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah sendiri yang merintah kita untuk senantiasa zikir kepada Allah. Ketahuilah manfaat zikir bisa nenangin hati. Ingat, garis bawahi, nenangin hati, bukan ngelunasin utang. Utang bisa lunas gak dengan zikir? Bisa. Minta sama Allah, siapa tahu ada perantaranya yang bayarin. Gara-gara zikir. Cuma semata-mata zikir maka gak lunasin utang. Bener Bu? Karena janji Allah dengan sebab zikir hati jadi tenang. Walaupun ditagih utang, tenang aja, zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah nanti bayar, Allah kasih pertolongan. Cuman harus ada ikhtiar, jangan zikir mulu. Kerja kagak, ikhtiar kagak, lah siapa yang mau bayarin? Nah ini terkait tentang fadilah Al-Quran. Baik, silakan Bang. Kalau mau ditanya apa tadi? Oh iya, silakan. Kalau misalkan baca Al-Qurannya dibolak-balik itu apa tuh? Baca Quran dibolak-balik. Jadi juz 1 juz 2 juz 3 juz 4. Oh, bagaimana hukum baca Al-Quran? Istiqomah itu juz 1 juz 1 lagi, juz 1 juz 1 lagi. Ramadan nggak mau juz 2. Juz 3, tadi juz 2 nggak ada. Bu, lah kenapa Ibu ketawa? Tenang aja, di sini kata Ustaz Hasan makan durian, tenang aja. Terkait keistiqomahan boleh aja Bu, yang penting baca Quran, mau juz 1 diulang terus, boleh, silakan Bu. Kita baca, yang penting kita istiqomah membaca Al-Quran. Pilih yang ayat yang Ibu suka. Kalau emang Ibu berat 30 juz, kita istiqomahkan. Minimal banget setiap malam Jumat dah. Apa surah yang kita istiqomahkan? Surah Yasin. Udah istiqomahin itu Bu. Hajat kita insya Allah. Apalagi kalau Ibu baca 40 Yasin sendirian 40 kali, insya Allah Bu, hajatnya tunai itu. Coba dah tes. Meniran 40 kali bolak-balik lah, beneran ini. Nih Bu, kalau kita kondisinya lagi darurat, kesono mentok, kesini mentok, hari Jumat ba'dal asar baca itu Yasin sampai ketemu maghrib. Jangan bangun,
Ibu punya hajat apa? Istiqomahin. Insya Allah itu langsung dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak percaya, tes saja. Baca Yasin hari Jumat pada asar sampai maghrib, bolak-balik terus. Itu iya benar, hajat ibu insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh dasarnya Al-Quran. Ya Bu ya. Bu, baca Al-Quran Bu. Dah, ada lagi yang mau ditanya? Ya silakan Ustaz. Al-Quran kan kumpulan dari macam-macam hijaiyah. Andaikan kata kayak nama Sholat Al-Firdaus dengan tulisan bahasa Arab, terus entah nama-nama dipakai dengan tulisan bahasa Arab ketika orang yang jujur atau ada susah begitu. Bu, kedengeran apa kagak? Namanya ngobrol aja sih. Nih, Ustaz nanya bagaimana nih? Ini kan musola, nama musolanya apa? Firdaus, bukan Ande, yang namanya Firdaus. Atau nama yang lain yang nama itu daripada Al-Quran. Kira-kira tuh kalau kondisinya kita junub, kondisinya kita apa lagi tuh? Haid, itu bagaimana tuh? Misalnya dipajang lah tulisannya pakai bahasa Arab, kita pegang dah itu, atau kita baca dah itu bagaimana hukumnya? Nah ini dikembalikan kepada orang yang buatnya. Kalau orang yang buat penamaan itu emang tujuannya untuk qiraah bacaan, itu sama kayak modelnya mushaf Bu. Mushaf itu setiap apa yang ditulis Al-Quran, baik di tembok, baik di mobil tuh, apalagi tuh di meja, pokoknya di tulisan Al-Quran itu namanya disebut mushaf. Nah itu bisa masuk kategori hadis Nabi Allah yamassal Qur'ana illa tahirun, atau wa fi riwayatin Allah yamassal mushafa illa tahirun. Kagak boleh megang nyentuh mushaf Quran kecuali dalam kondisi suci atau bersih. Nah itu Al-Imam Al-Bajuri di dalam kitab Hasyiahnya itu dijelaskan tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk hiasan, niatnya untuk sekedar nama, bukan sekedar qiraah bacaan dan lainnya, maka megangnya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah andai kata dia niatnya untuk dirosah, belajar. Contoh ya, kan biasanya di musola, di masjid ada tulisan Al-Quran. Benar nggak Bu kaligrafi? Ya, Asmaul Husna. Aman ini. Itu gede kiri kanan. Wah iya nggak kelihatan. Kalau andai kata ini tujuannya buat ini nama atau tulisan Arab dari Al-Quran lidirosa untuk belajar, maka ketika megang tembok kayak gini Bu, kondisi kita kagak wudu, haram, dosa kita. Wajib kita punya wudu. Tapi kalau hanya sekedar lizina apa artinya Bu? Hiasan, biar cakep, maka itu boleh kita pegang tanpa kita wudu. Makanya hati-hati nih, kalau kita bikin musola, bikin masjid, jangan asal ditulis saja kaligrafi. Kenapa? Kalau niatnya untuk belajar, nah makanya nih kalau ada di sini guru agama nih, ketika lagi ngajarin anak, khususnya perempuan terkait tentang Al-Quran, ditulis sama gurunya di papan tulis, maka Quran yang ditulis di papan tulis itu namanya mushaf. Sehingga perempuan yang lagi haid, laki-laki nggak punya wudu, kagak boleh megang itu papan tulis. Andai kata dia megang juga haram dan dosa. Kenapa? Masuk kategori Allah yamassal mushaf illa tahirun. Artinya segitu Bu, Al-Quran saking dahsyatnya, ditulis saja kita punya wudu. Termasuk tuh yang namanya Quran yang ada di kita sekarang itu harus pakai wudu apa enggak? Yang terjemahnya. Nah itu ada ulama yang berpendapat dilihat terjemahnya sama Qurannya banyakan mana. Kalau banyakan terjemahnya boleh kita pegang tanpa wudu. Kalau itu banyakannya Qurannya nggak boleh. Atau sama Quran sama terjemahnya wajib punya wudu.
Beda dengan HP, karena yang di HP yang kita pegang apanya? Layarnya, bukan mushafnya. Ya memang itu mushaf di dalamnya, cuman nggak kepegang sama kita. Berbeda kalau ditulis di sana atau di tembok, kan dia tertulis, kita pegang nih. Nah ini kita wajib harus ada wudu. Kalau niat nulisnya itu lidirosah, untuk belajar. Nah bagaimana untuk tameng, jimat? Dulu kan di kampung-kampung nih ya, kalau baru lahir orok-orok, ya bayi dikalungin, ya ditulisin dah tuh, bener gak bu? Supaya kagak kesambet ini bocah, supaya ini bocah kagak nangis mulu, emak bapaknya anteng, emak bapaknya yang anteng. Ya itu bagaimana tuh? Mushaf apa enggak? Ya mushaf juga, cuma kalau tujuannya lintamima untuk dia apa? Jimat lah, untuk apa namanya tameng, itu nggak apa-apa, nggak mesti harus punya wudu. Jadi itu dikembalikan kepada niatnya. Kalau niatnya lidirosah, maka wajib punya wudu. Baik, ada lagi? Silakan Pak. Kita kalau kita menemukan lembaran Quran apa tulisan Arab gitu di jalanan apa di tempat yang misalnya nggak semestinya ada tulisan itu, ada Quran, itu kita nggak dapat dulu nih, jauh lah istilahnya apa mudarat gitu, itu gimana kan? Kalau kita kondisinya seperti itu, tayamum ambil itu apa namanya kertas Al-Quran yang terhampar di jalan. Andai kata tayamum tidak memungkinkan juga, ambil aja langsung Pak, karena kondisinya darurat. Bagaimana cara menyikapi kondisi Quran seperti itu Pak Bu? Pertama nih, kalau pengen dimusnahkan, dihancurkan, tolong tulisan Qurannya dihilangin dulu Bu, dicoret-coret dulu. Kalau nggak pakai tip X, kalau nggak pakai pulpen, kalau nggak pakai air, biar luntur tintanya. Setelah itu baru bakar. Bakar juga punya niatan untuk menjaga kehormatan Quran supaya tidak terinjak-injak, itu niatnya. Jangan punya niat kapan lagi gue bakar Quran. Jangan begitu niatnya. Ya, itu akan bisa menjerumus orang muslim sengaja bakar Quran dengan niat menyepelekan Quran, faqad kafar. Bisa menjadi kafir orang tersebut. Gara-gara bakar Quran, menyepelekan Al-Quran. Tuh Bu, ya, terkait fadilah Al-Quran. Baik, ada lagi Ibu yang mau ditanya? Banyak. Ibu ada yang mau ditanya? Banyak. Oh, silakan Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau di atas Al-Quran atau surat Yasin sesuatu barang? Bagaimana nih kalau kita naruh barang, naruh apapun lah, menumpuk barang di atas Al-Quran itu gimana? Jangan Bapak, Ibu. Kenapa? Kurang sopan. Kurang sopan. Saya ngaji sama kiai saya, jangankan Al-Quran nih ya, kitab. Ini mohon maaf nih, ini kitab saya tekuk begini aja nih, sebagai tanda ini bacaan saya, ini kajian kita bersama. Diomelin saya. Jangan makin ditekuk. Kalaupun pengen, pakai tanda penandanya. Makanya saya tandain sekarang, jangan makin ditekuk-tekuk lagi. Itu kitab. Apalagi Al-Quran. Coba kita baca surahnya tuh. Sabbihisma rabbikal, apa artinya? Sabbih itu fi'il amr mufidun lil ujub, memberi faedah, memberikan paham wajib. Sabbih, sucikanlah, bersihkanlah, muliakanlah. Isma rabbik, nama Tuhan kamu. Al-a'la, yang paling tinggi. Kalau nama Allah aja kita harus hormati, sucikan, bersihkan, bagaimana dengan kalamullah? Allah, lafal Allah aja kita disuruh apa? Al-a'la, taruh, sucikan yang paling tinggi. Makanya kalau di cincin ada tulisan Muhammadur Rasulullah, ada lafal Allahnya, disuruh buka, jangan masuk ke kamar mandi. Ihtiram. Apalagi Quran, kalamullah, kalam Allah, jangan makin ditumpuk, apalagi buat dijadiin ganjelan, jangan.
Al-Quran. Bu, jangan jauh-jauh mamin Quran. Ustaz, Quran yang mana sih sebenarnya yang kita muliakan, di Lauhil Mahfuz apa di sini? Lauhil Mahfuz nyampe kagak. Ya udah yang di hadapan kita, jangan lari ke sono. Emang pernah ke Lauhil Mahfuz? Makanya saya umpamain begitu, kalau ada anak kecil baru belajar ngerampak, ada pisau dekat anak kecil, ada pisau di atas anak kecil, di meja dah, sama-sama pisau. Yang kita pindahin yang di bawah apa yang di atas? Nah iyalah, kebangetan banget itu bapak kalau minum pisau di atas. Kenapa? Nah deketan yang di bawah mana kecil dibandingkan sama yang di atas. Quran yang dekat sama kita itu yang kita muliakan, bukan Quran yang di sono no. Yang di mana? Di Lauhil Mahfuz. Kagak nyampe kita. Maka jagalah kemuliaan kesucian Al-Quran. Ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada. Kedua, ini kedua babnya bab 18 tahun ke atas ini. Saya lihatin ibu udah 40 ke atas. Romanya udah nyisahin banget ini. Dengerin ibu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, apabila seorang kalian mendatangi bininya. Ngapain berarti? Salam. Suami datang ke bini. Suma aroda, kemudian pengen udah season kedua, pengen melanjut lagi, nambah lagi. Kita kalau makan nambah banyak apa dikit? Hah? Banyak, lapar banget berarti itu. Nah, pesan Nabi kalau pengen ngulangin lagi, pengen ngulangin lagi, pengen nambah. Pesan Nabi bu, fal yatawaddo bainahuma, dua-duanya suruh wudu. Apa tujuannya? Rawahu Muslim wa zadal Hakim fa innahu ansyatu lil aud. Lebih semangat lagi. Jadi gak usah pakai obat kuat bu. Bu, wudu. Jangan pakai obat kuat, udah wudu aja. Habis hubungan pengen main lagi, ngaso dulu bentar. Kembali. Mindo. Itu kalau pengen main lagi disunahkan biar nambah giroh, biar nambah semangat. Kalau kita lihat ini hadis, Rasul sampai ngajarin ke sini, Bu. Berarti kagak laku itu jamu. Kagak laku itu obat-obat yang lain. Kalau kita lakuin sunnah Nabi, udah ikutin aja di sini. Habis main hubungan, langsung bentar kata Ustaz, lanjut lagi, wudu dua-duanya. Ntar habis itu baru lanjut lagi, wudu lagi. Lanjut lagi, wudu lagi. Makanya kan tadi saya ngomong, ini temanya 18 tahun ke atas, masih kuat lah. Kalau ini saya lihat 40 tahun ke atas semua. Aromanya udah pada kendor semua. Begitu juga kita mesti bagaimana ya? Mesti menjaga keharmonisan bu. Walaupun usia tua, cuman kan iya, udah pada kendor sih. Cuma lah bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Tunggu ya, Pak. Bapak juga begitu, Pak. Ya, wudu supaya apa? Supaya pertama dapat nilai kesunahan, lalu yang kedua juga ya kita mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih, waqad waroda anna nabiyya tofa ala nisaihi fi lailatin wahidatin. Nabi ini warid nih dari bahwa Nabi SAW pernah mengelilingi bininya, datang ke bini-bininya fi lailatin wahidatin, satu malam. Bayangin bini-bininya satu malam. Kita ribet ini ngikutin bininya mah bu. Udah satu aja jagain, jangan pakai nambah. Nah itu terkait tentang masalah fadilah kita wudu. Baik, ada lagi
Bapak, Ibu yang mau ditanya? Ada? Ada Bu? Ada Pak yang mau ditanya? Tidak ada. Yang ketiga, walil arba'ati an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan bagi imam yang 4 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanam wa huwa junub min ghairi ayyamas samaan. Seringkali Nabi tidur. Kondisi Nabi ketika tidur junub min ghairi ayyamas sama, dari tanpa Nabi menyentuh air sedikit pun. Nah, Bu, berdasarkan hadis ini boleh apa kagak habis hubungan kondisinya junub langsung tidur? Boleh apa kagak? Lah boleh. Lah ini Nabi pernah melakukan itu? Boleh. Capek. Nah, lebih afdolnya sebelum tidur kita wudu, karena memang nanti ada hadis Nabi lagi, bunyinya begini, la tadkhulul malaikatu baitan, malaikat nggak bakal masuk ke rumah, fihi, yang di dalam rumah itu suratun, ada gambar. Tuh Bu, kalau pulang ke rumah lihat ada gambar, copot-copotin, malaikat nggak bakal masuk. Ini saya lagi ngejelasin ini, ibu-ibu girang banget. Alhamdulillah, saat kalau malaikat kagak masuk, berarti kita kagak dicabut sama Israel. Bu, ini malaikat di sini malaikat rahmat, bukan Israel. Kalau Israel mah ya elah baru rotok. Penjaga juga ditembusin nama Israel. Yang dimaksud adalah malaikat rahmat nggak bakal masuk rumah. Kalau dalam rumah ada foto, termasuk foto suami ibu, copotin, ganti sama ngkong-ngkong. Itu termasuk semua gambar-gambar, termasuk foto-foto kiai dan lainnya, itu termasuk tuh. Ada ulama yang mengharamkan itu. Nah, kalau saya pribadi ngambil pendapat ulama yang enak dah, bukannya yang enak di sini artinya menafikan, bukan, yang ringanan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan gambar yang dilarang dalam rumah itu gambar yang punya potensi disembah. Kalau gambar semata, foto ibu, foto bapak, boleh dari dipajang, nggak masuk kategorinya hadis. Yang kedua, malaikat nggak bakal masuk rumah kalau dalam rumahnya itu kalbun, ada anjingnya. Nggak bakal itu masuk rumah Bu. Nggak bakal masuk rumah tuh malaikat kalau ada anjingnya. Makanya itu apa hukum memelihara anjing? Boleh apa kagak? Kalau kita lihat di hadis, berarti selama kita melihara anjing di rumah sebagai apa? Penjaga. Itu malaikat rahmat kagak bakal masuk itu, karena di dalamnya ada anjing. Makanya kalau bisa mah jangan anjing Bu, orang aja ngapa? Ya, kan banyak banget ya yang belum pada kerja dan lainnya, manfaatin itu orang biar jadi satpam kek, jaga rumah. Jangan anjing, karena masuk kategorinya hadis. Ya Bu ya. Bu. Yang ketiga, malaikat rahmat gak bakal masuk rumah kalau di dalam rumah itu ada orang yang junub. Nah, berdasarkan dalil inilah kondisi kita ketika habis hubungan sama bini kita, jangan langsung tidur. Disunahkan kita punya wudu biar malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita. Kalau malaikat rahmat banyak di rumah kita, itu potensi doa-doa kita, keberkahan rumah tangga kita, rezeki kita ngalir deras Bu. Makanya satu sisi tadi saya katakan, rumah kalau nggak dibacain Quran banyak setannya. Makanya pesan Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, terangi. Rumah saya terang banget Ustaz, udah pakai lampu 50 watt. Bukan itu. Bukan itu. Terangi di sini adalah ada cahaya, ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak Bu main ke tempat guru kiai adem banget? Orang dibawa kipas angin Ustaz. Bukan masalah dibawa kipas angin, bukan. Ini pernah kejadian. Ana wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini tahadus bi ni'mah. Saya punya almarhum orang tua.
selama hidupnya saya menjadi saksi, itu istiqomah banget baca ratibul hadat bu, ba'da maghrib sama ba'da subuh. Dari manapun kita, kondisinya bagaimanapun kita, itu nggak bakal lepas itu baca ratibul hadat. Suatu ketika ada tamu datang ke rumah, yang rumahnya dia itu ada AC-nya, ada kipasnya, tapi merasa panas, merasa nggak nyaman, merasa nggak tentram. Akhirnya dia tamu datang ke rumah. Yang di rumah saya, ya kagak disetelin kipas, nggak ada AC-nya. Datang duduk, sekilas belum ngobrol apapun, dia mengucap, kok ini rumah rasanya beda Ustadz, adem aja. Waktu itu ada saya ledekin aja, lah emang pintunya kebuka, adem jadinya. Tidak Ustaz, di rumah saya bahkan ada AC, ada kipas angin, masih panas saja. Orang kencang nyetelnya, saya bilang gitu. Artinya saya ajak bercanda terus ini ibu. Ternyata beliau benar merasakan rumah kalau sering dibacakan zikir, rumah kalau sering dibacakan Quran, rumah kalau sering dibacakan hal-hal yang positif, zikrullah, wirid, hizib dan lainnya, akan penuh keberkahan dan penuh banyak malaikat rahmatnya. Nah ini terkait malaikat rahmat Pak Bu, kita kan kadang-kadang ziarah ke wali, makam wali, benar gak? Pertanyaannya begini dah simpelnya, emang apa sih kita harus ziarah ke sana? Kita kirimin doa dari sini, emang kagak nyampe doa kita? Apa kudu ke tempat keramat? Apa ke tempat wali-waliullah? Emang dari sini summa ila rawi khususon disebut fulan gak nyampe? Nyampe gak? Nyampe. Tapi kenapa kita sampai ziarah? Bukan tujuan nyampe, karena di tempatnya wali-waliullah, tempat orang soleh, tempat orang baik itu dinaungi malaikat rahmat yang lagi kumpul banyak di situ. Lah kalau kita doa dengan perantara orang soleh, kemungkinan besar doa kita akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan pengen begitu modelnya, supaya punya potensi cepat doa kita dijabah, jadikan rumah kita penuh dengan malaikat rahmat. Bagaimana caranya? Itu bacain Quran, bacain zikir, bacain ratib. Dengan istiqomah, insya Allah melahirkan karomah, sehingga rumah kita akan menjadi tentram, adem, enak dihuninya. Bahkan anak-anak kita bisa kecipretan berkah dari kita. Apalagi itu rumah dijadikan tempat pengajian. Kenapa? Malaikat rahmat lebih banyak lagi. Termasuk nih musola, masjid. Ini kita nih depan belakang kiri kanan, lihat kagak ada malaikat? Lah kagak. Lihat nggak Bu? Lah kagak, sih juga gak ngeliat ini. Saya ngeliat ibu-ibu doang tuh, malah ketutup. Ini malaikat rahmat ada Allah kasih kita lihat, penuh Bu, sampai keluar-keluar. Kita juga ngeliat ini sebenarnya keluar-keluar sendal. Ini penuh malaikat rahmat. Makanya dalam pengajian model begini jangan langsung pulang kecuali dikhatamkan dengan doa. Nah, doa ada jamaah, ada sendiri. Habis doa jamaah, ibu doa lagi sendiri. Minta sama Allah minimal baca surah Fatihah. Apa hajat ibu? Apa hajat kita? Maka dengan sebab pelantara pengajian seperti ini malaikat rahmatnya banyak, insya Allah Bu cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh salah satu fadilahnya kalau rumah dibacakan Al-Quran, zikir dan lain-lainnya. Baik, di sini ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Silakan Pak. Ini saya pernah dengar keterangan apa cerita ya. Jadi gini, kalau kita naruh apa nyimpen foto-foto orang soleh, seperti kayak habaib, ulama gitu di rumah, itu malah kata malaikat rahmat itu senang gitu. Itu gimana? Baik. Ada sebuah ungkapan kalau menaruh foto-foto ulama itu malah malaikat rahmat menjadi
menjadi senang. Lah berbenturan itu maknanya hadis. Berbenturan itu maknanya hadis. Lainnya hadis mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah. Malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang rumahnya ada gambar. Di Pak Ajang tuh foto-foto kiai orang soleh, lah bentrok sama ini hadis. Bisa memahami seperti itu. Tadi tuh surahnya di sini ditakwil. Gambar di sini gambar yang di mana, yang bagaimana, yang malaikat nggak masuk. Pertama banyak pentawilan ulama. Nih, gambar di sini gambar 3 dimensi. Ada yang menafsirkan begitu. Kedua, gambar di sini adalah bentuk patung, nggak masuk malaikat rahmat. Ketiga, gambar di sini gambar yang punya potensi disembah, maka malaikat rahmat nggak masuk. Selain daripada itu, gambar-gambar orang soleh, gambar-gambar waliullah dan lainnya, mungkin penafsiran lain bisa jadi malaikat senang. Kenapa? Gambar orang soleh kita pajang. Bisa, dan itu saya katakan tidak salah, benar, karena ditakwil mana daripada surah tersebut. Nah, kalau kita lihat secara teks, ingat teks kontradiktif, tapi secara konteks tidak. Boleh, silakan Pak, kita pajang foto-foto orang-orang baik. Termasuk foto Bapak pajang aja Pak. Berharap foto siapa sih ini ganteng banget. Foto siapa sih ini orang soleh. Ya kan wali. Foto Bapak di bawahnya. Ntar kalau ada orang tamu, ini wali dari mana ini? Wali murid. Wali daya, ya setidaknya kecipretan. Ya itu foto kita juga begitu Pak. Harus kita banggain juga foto kita. Jangan orang lain dulu fotonya kita taruh di rumah kita. Baik, ada lagi Bapak Ibu. Ya silakan. Ada suatu hadis tentang seorang alim menjadi rahmat. Jika kita tidak sampai atau misalkan ada Umar bin Hafiz, beliau karena ada orang sholat yang mungkin tidak ada di sekeliling kita, tetapi kita ingin mendapatkan rahmat pandangan dari beliau. Apabila dengan kita memandang fotonya, kita taruh di apakah sama seperti itu? Ada salah satu ungkapan memandang orang alim, memandang seorang kiai, guru dan lainnya menimbulkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sementara seorang alim ini tidak bisa secara langsung kita pandang, apakah dengan fotonya, dengan videonya, dengan gambarnya akan juga sama bernilai turun rahmat dari Allah? Iya, sama Pak Ibu. Silakan kita pandangi orang-orang alim, soleh, yang baik budi pekertinya, alim ilmunya. Besar harapan kita ketika mandang, doa juga supaya kita pribadi plus keturunan keluarga kita menjadi semua soleh dan solehah. Dan itu bisa walaupun tidak secara langsung, apalagi secara lebih daripada itu. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan kaji dengan tema tata cara mandi besar Bu. Bagaimana tata cara mandi besar? Apa perlu ntar kita praktekin sampai mandi di situ? Saya bacain hadisnya, Bang Rahman nanti yang akan praktekin mandi. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi wa mazid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.